Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman dalam podcast kita, yaitu podcast Biru, yaitu podcast yang membahas mengenai zona-zona bereksplorasi internasional. Oke, dengan saya Nur Hayati, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bersama saya kali ini adalah Pak Hamzah, Bapak Hamzah Setiawan. Beliau adalah dosen kita yang berasal dari jurusan informatika. Nggih Pak Hamzah nggih? Nggih. Beliaunya ini juga calon doktor yang sedang kuliah lagi di ITS. Mengambil jurusan ilmu komputer. Komputer. Oke, jadi saya pikir mungkin perbincangan kali ini akan sangat menarik ya, karena kita akan berbincang lebih lanjut mengenai teknik informasi ya. Teman-teman, dalam riset terakhir ini Pak Hamzah telah menulis sebuah karya ilmiah yang saya pikir cukup menarik ya. Jadi di sini judulnya Optimization of Feature Selection of Student Complaints Data Using Feature Elimination to Improve Academic Service Quality. Oke. Pada dasarnya riset ini berbicara mengenai apa sih Pak, dan apa latar belakangnya? Jadi riset ini itu berlatar belakang dari banyaknya data keluhan mahasiswa yang belum dimanfaatkan dengan baik. Kebetulan saya ini adalah di prodi informatika yang berhubungan dengan ilmu komputer. Jadi data-data yang asalnya dari perwalian mahasiswa, jadi setiap semester itu mahasiswa wajib menuliskan keluhan, masukan, apa yang ada di dalam proses pembelajaran dari mahasiswa tersebut. Nah, semua keluhan itu tersimpan di dalam sebuah database, sehingga belum termanfaatkan dengan baik. Apakah ini sebagai masukan ataukah sebagai kritikan, itu belum ada. Sehingga data-data itu kami ambil, kemudian kami coba untuk proses, untuk dilakukan klasifikasi. Nah, kebetulan yang kita teliti ini menggunakan metode RFE, Recursive Feature Elimination. Jadi di dalam sebuah kalimat itu kan terdiri dari berbagai macam kata. Nah, di situ kita akan klasifikasikan apakah kata itu bersifat positif ataukah bersifat negatif. Nah, kalau bersifat positif berarti itu adalah sebuah masukan. Kalau bersifat negatif itu adalah sebuah kritikan. Maka dari itu kita klasifikasikan, kemudian kita seleksi fitur. Jadi dengan metode RFE ini kita mencoba untuk menghilangkan sub-sub dari feature yang kita proses. Jadi setiap fitur itu kita pilah-pilah, kemudian kita proses, kemudian kita lakukan pendataan lagi, sehingga muncul dari saran atau keluhan mahasiswa itu nanti akan tersampaikan ke unit apa yang menjadi keluhan dari mahasiswa itu. Gitu. Oke. Kenapa keluhan mahasiswa itu penting sehingga kemudian Anda memutuskan untuk membuat risetnya? Karena keluhan mahasiswa itu perlu kita respon, karena respon inilah yang membangun kita di jajaran perguruan tinggi kita ini untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi. Nah, maka dari itu, apakah yang membenahi itu adalah dari tingkat pimpinan ataukah unit kerja yang dituju itu yang harus kita berikan masukan. Seperti itu. Sehingga dari data itu kita akan mengetahui unit mana yang sering didapatkan keluhan dari mahasiswa. Itu perlu kita ulas, perlu kita berikan masukan supaya permasalahan ini ada pemecahan yang bagus sehingga puas apa yang diberikan kepada mahasiswa. Ini agak sensitif sih Pak. Jadi pada dasarnya dari praktek lapangan itu keluhan apa yang paling banyak? Jadi kalau berdasarkan dari riset saya, itu yang paling banyak itu adalah di STI. Di STI itu berhubungan dengan internet kurang cepat, kemudian masalah sistem informasi sering lambat. Nah, ini yang menjadi keluhan saat ini pada waktu riset yang saya lakukan itu. Keluhannya itu kemudian itu kan dari riset berapa lama itu Pak?
Riset ini kan bermula dari hibah penelitian yang diberikan oleh DRPM selama 1 semester. Jadi kemarin saya menggunakan RFE itu kurang lebih 3 bulan riset ini, begitu. Itu mestinya kan kesadaran itu muncul itu kan tidak dari dalam jangka waktu yang dekat ya. Pada dasarnya kan waktu ketika Anda memutuskan membuat itu kan karena Anda mencermati bahwa persoalan ini sudah lama terjadi. Sehingga kenapa kemudian riset ini diperlukan gitu loh. Ya itu tadi saya mengambil data itu kita ambil di semester sebelumnya pada waktu mahasiswa memberikan komentar atau keluhan itu. Akan tetapi di semester berikutnya belum tentu sama dengan apa yang menjadi hasil riset yang kita lakukan. Nah, maka dari itu apapun data yang kita gunakan, yang kita tarik itu bisa memberikan sebuah gambaran bahwa ini loh, di Umsida itu, khususnya di Umsida ada sebuah permasalahan. Permasalahan ini yang harus dipecahkan. Karena apa? Karena ini sebagai istilahnya itu bahan promosi. Kalau ada keluhan dari mahasiswa, kemudian kita berikan respon yang positif, otomatis mahasiswa itu akan mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri. Oh, kuliah di Umsida itu loh enak. Kalau ada permasalahan langsung diselesaikan. Kalau kita biarkan, ini nanti bisa menjadi sebuah bom waktu tersendiri di kemudian hari, begitu. Jadi pada dasarnya riset ini penting untuk kemudian melihat bagian dari solusi jangka panjang juga, Nji. Ya, betul. Terus kemudian ini selain DSTI, mungkin ada beberapa dari unit layanan yang memang perlu diperhatikan ya, Pak. Kalau saya melihat dari tahun ke tahun itu kan biasanya ada 3 unit yang seringkali jadi sasaran keluhan dari mahasiswa itu sendiri. Biasanya berhubungan dengan IT yaitu DSTI, berhubungan dengan administrasi akademik yaitu dengan PAA, dan sarana prasarana dan kemudian perpustakaan. Iya, betul. Pada dasarnya sumber masalah ini dari mana sih? Jadi sebenarnya sumber masalah itu kan kompleks. Ya, bagaimana kita ini kalau semua dosen mahasiswa mempunyai inisiatif yang baik gitu ya. Itu insya Allah permasalahan itu tidak akan muncul. Seperti gini contohnya. Internet. Nah, internet itu kalau kita gunakan secara wajar, misalkan kita browsing untuk mencari artikel, itu it's okay, tidak ada masalah. Tapi kalau mahasiswa dibuat nge-game, dibuat lihat YouTube, otomatis bandwidth-nya kan tersedot di sana. Akhirnya yang menggunakan yang menggunakan itu akan terganggu dengan kondisi ini. Akhirnya yang terganggu ini memberikan sebuah komentar, gitu kan. Yang menggunakan membuat game atau yang lainnya itu dia merasa puas. Nah, itu yang perlu kita antisipasi itu. Terus kemudian artikel riset ini itu kan juga membahas mengenai teknologi data. Jadi kemudian dalam praktek lapangannya itu seperti apa nanti? Jadi yang kita ambil ini adalah data mentah, hasil dari kumpulan dari keluhan-keluhan tadi itu, kemudian kita proses, kita filtering, ya. Karena apa? Karena data itu belum tentu sempurna. Kadangkala ada mahasiswa pada waktu perwalian kan diwajibkan untuk memberikan saran. Itu ada yang dibuat guyonan ataupun tidak ada. Kalau tidak ada itu kan tidak bisa kita proses. Nah, yang bisa kita proses itu adalah yang memberikan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasanya di situ ada komplain. Maka dari itu perlu kita lakukan filterisasi. Nah, filterisasi itu pembuangan kata-kata yang kosong atau kalimat yang kosong. Nah, itu kita buang, kemudian yang kita proses adalah kalimat yang sudah jadi. Jadi kemarin itu kita ambil sekitar data 3.232, kemudian kita proses dan hasilnya itu menjadi 967 kalimat yang benar-benar menunjukkan sebuah keluhan. Gitu. Ada enggak kendala dalam praktek lapangan ketika Anda kemudian melakukan harvest data ini tadi? Kendalanya sih pada waktu labeling. Karena kadangkala
ada kata-kata yang disingkat seperti tidak. Kalau tidak itu kan otomatis dia menunjukkan negatif gitu kan. Nah, kadang-kadang yang karena kita menggunakan mesin learning, ya TDK itu mungkin tidak terbaca. Jadi ini yang membuat mungkin dari 3.000 ke 900 itu sebenarnya ada kalimat yang bisa gunakan, tetapi sama mesin ini tidak dibaca, akhirnya di-delete. Itu yang menjadi permasalahannya. Jadi permasalahan di lapangan persoalan bahasa juga ya, karena ya seperti kita tahu di Indonesia itu kan kita juga seringkali melakukan proses penyingkatan. Betul. Ya, kemudian itu tidak difahami oleh mesin gitu. Iya. Terus kemudian dalam proses melakukan riset ini, boleh tahu metodenya yang digunakan apa ini? Tadi menggunakan RFA. RFA ya. Iya. Recursive Feature Eliminasi. Jadi kita mengeliminasi setiap fitur pada waktu proses. Proses filtering itu tadi ya. Terus kemudian apa keuntungannya ketika kemudian Anda membuat riset ini? Jadi keuntungannya itu sebenarnya metode machine learning kan banyak sekali. Jadi kemarin memang kita mencoba untuk menggunakan RFA ini apakah benar-benar bisa valid atau tidak. Ternyata RFA ini bagus. Dia bisa menunjukkan ternyata keluhan ini langsung menunjukkan departemen A, B, C, D dengan peringkatannya. Itu bagusnya itu. Dibandingkan metode-metode lainnya ya. Jadi dia lebih rinci, lebih detail. Jadi dengan metode yang lainnya itu memang banyak proses. Sehingga itu tadi banyak kata-kata yang tidak bisa terbaca oleh mesin learning ini. Jadi dengan RFA itu jadi lebih terbaca. Lebih terbaca. Karena yang dieliminasi itu adalah fitur-fitur yang kita buat tadi itu. Oke, paham. Terus kemudian dari hasil riset ini kemudian maksud saya kemudian keuntungan apa yang didapat dari kampus, kemudian feedback dari kampus ini seperti apa? Jadi riset ini kemarin kita publikasikan di jurnal IJST, itu Sinta 4, Sinta 4 supaya orang lain bisa membaca dan memberikan masukan kepada kita. Akan tetapi untuk kampus itu ya memang yang kita tunjukkan adalah hasil dari proses yang kita lakukan. Gitu. Jadi itu yang kita sampaikan kepada publik. Gitu. Jadi dari pihak kampus ini sebenarnya ada feedback yang cukup berarti nggih? Kita langsung berikan kepada masing-masing unit bahwasanya dari riset ini loh hasilnya menunjukkan bahwa unit ini sering dikomplain oleh para mahasiswa. Apa saja kategorinya A, B, C, D, E mungkin perlu dibenahi. Itu. Jadi kemudian memperbaiki ya. Jadi kita hanya memberikan masukan saja. Gitu. Terus kemudian untuk yang di luar sana, apakah kemudian praktek aplikasi ini dapat dipergunakan kah? Karena memang metode ini adalah metode secara umum, jadi bisa data apapun digunakan. Karena kebetulan yang saya gunakan adalah data keluhan mahasiswa, mungkin nanti di tempat yang lain juga bisa menggunakan metode yang sama dengan data yang berbeda. Jadi pada dasarnya dengan penggunaan metode ini membuka luas gitu ya untuk proses pengelolaan data lebih lanjut untuk kepentingan-kepentingan lain. Betul, juga selain. Betul. Karena riset itu kan tidak berhenti, harus terus menerus tergantung dengan datanya. Karena data itu kan ada dua, ada data publik dan ada data private. Nah, yang kita gunakan ini adalah data private. Maka dari itu tidak kita publikasikan datanya karena itu memang kondisi yang ada di sini. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin meneliti itu bisa menerapkan dengan data publik. Gitu. Karena banyak sekali data yang sudah publikasikan di Kaggle, itu bisa kita ambil kemudian kita coba untuk membuat riset baru. Gitu. Nah, bagi
kami data private tidak kita publikasikan karena ini memang khusus untuk penelitian secara internal. Karena ini kan membahas masalah internal, maka kemudian betul. Oke, jadi terus kemudian adakah penelitian tindak lanjut setelah ini? Penelitian tindak lanjut ada. Jadi ini kita masukkan ke dalam disertasi saya. Ya. Kita coba menggunakan metode-metode yang lainnya. Kemarin sudah kita konferensikan secara internasional dan terindeks Scopus. Ada 2 artikel. Nah, ini sekarang saya sedang menyusun untuk finalisasi dari penerapan metode ini. Itu nanti luarannya insya Allah kalau enggak H1 atau H2 gitu. Ini untuk pengembangan riset berikutnya. Oke, jadi untuk pengembangan riset berikutnya. Terus kemudian artikel ini kemudian menyasar pada siapa? Adakah kemudian audiens tertentu yang memang ditujukan dalam riset ini gitu loh? Jadi ini sebagai media referensi bagi peneliti baru yang ingin meneliti dengan menggunakan metode RFA ini dengan basic data yang berbeda. Itu bisa sebagai referensi. Karena semakin banyak penelitian menggunakan metode ini, maka semakin kuat dan semakin bagus metode yang bisa digunakan. Oke, gitu. Jadi ada Bapak menawarkan pilihan baru buat teman-teman yang kemudian bergerak dalam pengelolaan data, sehingga kemudian ada perspektif baru bagaimana sebuah data itu dapat dikelola. Betul. Karena sekarang ini kan banyak sekali historical data yang tidak digunakan, seperti halnya pada waktu kita bertransaksi di pembelanjaan, misalkan di Indomaret atau Alfamart, itu struk barang itu kan hanya sekedar pencatatan saja, tidak digunakan. Itu bisa kita ambil, kita gunakan lagi sebagai apa? Sebagai data baru, sebuah informasi baru. Misalkan, di bulan Januari ternyata yang banyak laku itu adalah susu dan roti. Maka dari itu di tahun berikutnya itu bisa menjadi sebagai pengambil keputusan untuk memperbanyak jualannya susu dan roti karena berasal dari informasi yang sudah kita dapatkan di pengalaman sebelumnya. Gitu. Berbicara mengenai riset itu kan kalau kita dalam lingkungan kampus maka kemudian juga tidak lepas dari SDGs ya. Maka kemudian riset ini menyasar pada SDGs yang seperti apa, kemudian dia ingin menyelesaikan permasalahan apa gitu loh. Jadi yang kita utamakan adalah penyelesaian penggunaan data itu supaya data itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena data kalau kita simpan saja di dalam database maka waste ini akan menjadi besar karena database itu kan ukurannya terbatas. Maka dari itu perlu kita gunakan supaya apa? Supaya bisa dijadikan informasi baru. Ada kebermanfaatannya. Ada kemanfaatannya, tidak berhenti hanya menyimpan saja. Betul. Begitu. Jadi data yang ada itu juga bermanfaat. Betul. Tidak cuma sekedar disimpan, setelah kemudian dibuang. Betul. Kalau boleh tahu, jadi sebenarnya sudah tahu kita ya. Jadi kemudian ini adalah langkah pertama ya Bapak ya. Jadi sebelum kemudian ada sebuah riset lanjutan ke depannya. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan mengenai jurnal ya. Jadi mengenai artikel kita kali ini yang berkaitan dengan masalah pengelolaan data. Yang bisa kemudian diaplikasikan ke semua hal, ke semua aspek ya. Jadi tidak cuma sekedar pengelolaan data untuk bidang layanan, terutama layanan di kampus, tapi juga kemudian itu mungkin bisa dipergunakan dalam pengelolaan data-data dari perusahaan mungkin atau dari organisasi publik yang kemudian memang membutuhkan proses feedback dari dalam dari pengelolaan data yang ada gitu loh. Jadi data itu tidak cuma sekedar didapat
terus kemudian disimpan dan Betul, dibuang. Tapi betul. pada dasarnya data itu seharusnya dikelola sebagaimana mestinya untuk menghasilkan pengetahuan baru dan kemudian disebarkan kembali. Betul, betul. Itu ya nih Pak Iya, tujuannya. betul. Ya, oke. Terima kasih. Saya Nur Hayati undur diri dari acara podcast Biru kali ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali dalam podcast Biru berikutnya dengan narasumber-narasumber lain yang berkompeten. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang hadir kali ini.